Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat teman-teman semua media DA Lovers. Dan kembali lagi bersama kami Mutiara Hikmah Ramadan, Hijrah Together Istiqomah Forever. Kita kembali lagi bersama AA. Alhamdulillah. Gimana AA kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar AA? Sehat, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Kita masih menyambung tema yang kemarin, ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua kita kehadiran salah satu sahabat Ustadz saya. kondang kita ya. Alhamdulillah kepada Ustadz Ibnu, ahlan wa sahlan, selamat datang di program. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di program Mutiara Hikmah Ramadan. Ini memang pembahasan kajian pengetahuan Islam, tapi khusus untuk, bukan khusus sih sebenarnya, lebih menuju ke milenial. Jadi kita lebih relax, enjoy, dan permasalahan di zaman sekarang tentang pengetahuan juga yang kita mau bahas juga pada malam hari ini. Kebetulan tema kemarin kita membawakan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pada 10 malam terakhir Ramadan saat ini ya, mungkin ada satu keberkahan yang kita tahu tuh, yang hanya kita tahu, mungkin aku pribadi tahu, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar saja. Dan mungkin apa nih yang bisa kita jabarin pada malam hari ini yang lebih luas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang saya cintai, sahabat saya Pak Haji Ibnu Rijal dari pesantren Al-Ma'had Ibnu Sultan li Tahfidzil Quran wa Ulumuddin. Masya Allah. Dan Adede dari Darussalam An-Nur tentunya, yang selalu sehat, gagah, ganteng, amin, amin, dan berkah ya. Segala puji milik Allah. Bersolawat kepada Rasulullah. Pada malam hari ini kita sudah sampai malam di 10 malam yang terakhir. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari ibadah selama 83 tahun. Ini kesempatan hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Makanya kita bersiap diri untuk menjemput Lailatul Qadar itu dengan semangat milenialisme. Ya, dengan semangat anak muda. Sehingga bagaimana caranya agar dalam usia muda sudah memiliki sebuah kualitas ibadah 83 tahun. Masya Allah. Insya Allah ya. Nggak ada yang tahu ya. Ibadah selama puluhan tahun. Iya, usia berapa? Aku 21. 21. Coba kalau bisa ibadah malam ini diterima sampai dengan malam ada 83 tahun. Usia boleh muda tapi amal sudah begitu Masya baik. Allah. Insya Allah semoga kita Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa yang terjadi malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Allah, izin Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan segala macam keselamatan, kesejahteraan, kebaikan-kebaikan, dan diberikan sampai dengan terbit fajar. Nah, dunia ini butuh Lailatul Qadar untuk menyelesaikan COVID-19. Selesai kalau Lailatul Qadar habis. Selesai. Allah turunkan Lailatul Qadar, selesai semua masalah dunia. Anak-anak muda punya masa depan yang gemilang kalau konsepnya dimulai dari semangat Lailatul Qadar. Makanya alhamdulillah kita sekarang sudah pukul 00. betul. Di mana kita sedang menjemput Lailatul Qadar bersama-sama ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Saya kira mari kita laksanakan ibadah ini. Bagaimana? Banyak cari ibadah. Tapi ada ibadah yang paling utama dalam Islam itu kan sholat. Kita tadi sudah sholat tarawih. Di ma'had kita di sini biasanya sebelum witir di malam ganjil itu kita melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini punten aku potong. Iya. Ini baru tahu nih sholat sunnah Lailatul Qadar. Ternyata ada. Saya bawa referensinya dari kitab Boleh. Khazinatul Asrar yang
tukil oleh Syekh Muhammad Haqqi Nazili. Masya Allah. Sini dibunyi ada dua pendapat imam ya. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu berarti sepupu Rasulullah. Iya. Ya kan? Abdullah itu sepupu Rasulullah. Abbas itu pamannya Rasulullah. Beliau menyatakan bahwa, saya tidak bacakan tapi saya terjemahkan, bahwa sholat Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat Lailatul Qadar 2 rakaat, 2 rakaat, dalam setiap rakaatnya itu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas sab'a marratin 7 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 rakaatnya itu. Rakaat pertama dan yang kedua sama. Suratnya pun sama. Nah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Lalu kemudian selesai melaksanakan sholat, beristighfar kepada Allah 70 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih taubatan nasuha taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tambah saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Kan sudah hafal semua kan? Sudah hafal. Masya Allah. Ini oleh Allah, fala yaqumu min maqamihi, tidak akan dia berdiri dari tempat duduknya kecuali Allah mengampuninya dan mengampuni ayah ibunya. Masya Allah. Nikmat nggak kalau ayah ibu kita diampuni? Masya Allah, subhanallah, merinding rasanya. Iya, ini aku pribadi baru tahu, ternyata yang pribadi aku tahu kan cuman malam Lailatul Qadar, itikaf isi dengan sholat sunnah yang kita tahu, dengan tadarus Al-Quran, dan ternyata ini ilmu baru yang sangat bermanfaat. Ada lagi sholat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Lais radhiyallahu anhu. Ini sholat yang pertama, riwayat Abdullah bin Abbas. Imam Abu Lais sholatnya paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat. Pertengahannya 100 rakaat. Paling banyaknya 1000 rakaat. Bisa pingsan itu. Ini kayaknya aku milih lebih riwayatan pertama ya. Pertama. Tapi enggak, ini kan boleh 2 rakaat yang kedua. Cuma beda, setelah Fatihah itu yang dibaca Al-Qadar 1, Al-Ikhlas 3. Kalau tadi kan Al-Ikhlas 7-7-nya. Ini tambah, habis Fatihah Al-Qadar 1, Al-Ikhlasnya 3. 2 rakaatnya sama. Salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau salawat-salawat yang kita sukai seperti yang bagus-bagus, yang berirama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini jangan-jangan merdu juga suaranya nih. Jangan-jangan ini dulunya penggambus juga. Enggak, kalau itu kebetulan dulu zaman jadi ketua OSIS di Senat Mahasiswa di Pramuka, itu senang mengumpulkan teman-teman yang berbakat. Masya Allah. Ini bakatnya seni, dia main qasidah. Dulu belum ada marawis. Ada dia puisi, apa saja. Mungkin drama. Saya suka mengumpulkan mereka. Saya mengkoordinir mereka untuk punya kegiatan. Nah, saya suka dengan suara-suara ini. Mungkin ada sedikit bakat lah. Masya Allah. Ya, Pak Jibril ya. Jangan-jangan Ustadz Ibnu juga punya bakat yang terpendam. Ada bakatnya, ada ya, Pak ya. Kalau udah dibuka bakatnya keluar semua. Nah, kebetulan saya dengan beliau ini mendirikan pesantren namanya Ibnu Sultan. Masya Allah. Li tahfidil Quran wa ulumuddin. Nanti pesantrennya kita akan bangun di Banten Selatan dekat Baduy. Masya Allah. Kita nanti boleh bersiraturahim. Bukan boleh, kalian harus ke sana. Oh, terbuka lebar undangan. Bukan boleh, tapi harus di sana. Masya Allah. Untuk membangun satu nilai dakwah
dari satu pedalaman dengan udara yang bersih, lalu kita berdakwah, mengajak lingkungan masyarakat, dan di sana kita bisa sambil melihat pemandangan indah pegunungan, sungai-sungai, pesawahan. Insya Allah ya. Saya dengan Pak Haji Ibnu. Bahasa milenialnya relax banget. Relax, nanti anak-anak muda boleh ke sana. Santuy ya, kita santuy sambil di sawah gitu ya Ustaz ya. Muhasabah, Menghafal ya tuh, kan? Masya Allah. Muhasabah sambil makan ikan bakar. Udah ngebayangin duluan kita nih. Nah, Emang kalau tukang makan, bayangnya makan dulu. Udah nyambung aja ya, Pak. Udah paling cakep udah begitu. berarti kita juga menginformasikan buat teman-teman semua nih ya, mungkin nanti ketika jadi boleh buat teman-teman yang mungkin ada saudaranya, adiknya yang ingin dititipkan menimba ilmu Ya. untuk Belajar. menjadi hafiz Quran, insya Allah bisa di Ibnu Sultan. Ya, jadi dari sisi keilmuannya bisa tahfidz Quran, nanti tahsinul Quran, belajar juga mengenai kiroat yang diajarkan, belajar juga ilmu tafsirnya. Di satu sisi, ini beliau ini nanti wakil saya ketua, ini wakil ketua ya, Pak Haji ya. Beliau itu akan mendidik anak muda di samping tahfidzul Quran untuk membangun kreativitas untuk bisa hidup mandiri, Masya Allah. membangun usaha. Beliau ahlinya. Apakah pertanian atau nanti kita membuka apa, beliau ahlinya. Nanti beliau akan mengkursus mereka, mendidik mereka untuk kegiatan agar santri-santri yang tahfidz Quran mampu membangun sistem ekonomi mandiri. Nah, ini bidangnya beliau. Kita harus belajar juga. Nah, Ini benar. Silakan. Benar. Ya, Bu, ya? Insyaallah. Jadi pakaian takwanya sudah tersiap untuk bisa memimpin kehidupan kedepannya tuh lebih, Masya Allah, mantep banget nih. Alam ini teman-teman. harus dikelola sama orang Islam loh. Seluruh alam itu bertasbih kepada Allah. Tumbuhan, ikan, batu, pasir, gunung bertasbih kepada Allah. Jadi yang layak mengelola mereka ya generasi Islam. Milenial itu harus paham Benar, bagaimana ketika bercocok tanam menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, tanam ikan. Bismillahirrahmanirrahim, menanam tanaman. Itu memang haknya dunia ini diserahkan sama orang yang bertakwa. Innal arda yarithuha may yasha'u min ibadina shalihun. Sesungguhnya bumi ini Allah wariskan kepada hamba Allah yang saleh. Masya Allah. Kita ini pewaris sebenarnya. Cuma kita belum punya kunci warisannya. Makanya nanti Pak Haji Ibnu yang mengajari kuncinya. Insyaallah ya. Boleh kuncinya, boleh saya minjem ya. Kasih aja. Nah, berarti benar juga nih, yang sering kita tahu kan santri kerjanya hanya ngerbet nih mas, sarung, peci ke masjid ngajar ngaji gitu doang kan. Ya justru santri itu juga harus berbisnis, Ya. juga harus mungkin boleh berpolitik, Iya. dan juga bisa mengurus tenaga kerja dalam memimpin negara ya. Iya. Ya, intinya santri itu dipersiapkan oleh Allah, umat Islam yang bertakwa itu untuk seluruh bidang kehidupan. Masya Allah. Tetapi yang paling penting, generasi muda ini jangan bergantung kepada negara. Jangan bergantung, mereka justru menciptakan lapangan kerja, membangun kreativitas. Karena kalian nih punya konten, Amin. ya kan, membangun Alhamdulillah. sistem hubungan komunikasi, Insya Allah. budaya, ya kan, seni. Kan ini juga kadang-kadang suka tampil-tampil nyanyi juga kan? Iya, ini sih. kita punya band band band- tabok kalau oh, kita. band tabok. Iya, band tabok. Itu kalau bentabok tuh makanya kalau ibu-ibu jangan terlalu dilatih. Kalau dia marah tuh suaminya tabok juga suaminya. Waduh, bahaya itu. Makin mahir ya jadinya. Jadi nanti main tabok aja makanya. Masya Allah. Kita balik lagi ke tema A. Ya, baik. Berarti ilmu yang kita dapat di saat malam-malam ganjil, kita harus bukan harus, yang kita dapatkan saat ini pengetahuan, harus melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini mustaqbilal Ka'bah sunnatan lillahi ta'ala. Allah Akbar. Bacanya kayak tadi yang disampaikan. Kayak tadi. Sebentar 5 menit selesai. Tetapi anak muda ini memiliki kualitas pengabdian yang utuh kepada Allah. Bayangkan, anak muda sudah bersiap diri untuk menyambut Lailatul Qadar. Masya Allah. Bagaimana masa depan bangsa ini kalau seluruh anak muda muslim semua sholat di masjid Lailatul Qadar? Cuma 2 rakaat. Setelah itu ya kalian mau sahur on the road. Betul. Nah, boleh. Tapi sholat dulu. Jangan sampai nanti sahur on the road, terawihnya enggak, subuhnya kesiangan. Nah, ini bukan milenial ini. Ini boleh. Ini pesan kena banget nih buat temen-temen nih. Kan kebaca dari wajahnya. Saya pamit ya duluan ya. Jadi memang benar nih, kadang-kadang kita punya niat baik.
sahur on the road, berbagi dengan halayak ramai orang, membangunkan orang sahur. Tapi dalam niat baik kita meninggalkan kadang kewajibannya. Gitu. Ingat bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dievaluasi, dihisab dari kiamat tentang sholat. Masya Allah. Jadi kalau sholatnya baik, seluruh amalan menjadi ikut baik. Sholatnya jelek, amalan ikut hangus. Oleh karena itu, apapun aktivitas anak muda, mau seorang olahragawan, seniman, budayawan, ya kan? Itu semua harus dimulai dengan sholat. Nah, kalian mau syuting, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah. Misalnya. Ya kan, ini kalau sekarang nih malam Lailatul Qadar, udah sholat Lailatul Qadar belum? Ah, nanti Kita diajarin sholat nanti Iya habis bener. ini. Habis kita Habis ini syuting. langsung sholat. 2 rakaat. Karena ini ilmu baru nih teman-teman nih. Sebenarnya ini di pondok pesantren kitabnya ada, cuma jarang juga mungkin disampaikan karena begini, ya sholat bermacam-macam, sholat wajibnya aja kelewat. Makanya orang jarang disampaikan gitu, Pak Haji Ibnu. Tapi enggak demikian, mau disampaikan, mau dilaksanakan, kita wajib melakukan dan menyampaikan kepada umat. Nanti umat memilih, ya Allah, kemarin waktu sholat bulan Syawal saya jarang sholat sunnah, ini kesempatan Lailatul Qadar anak muda nih. Yang lihat nih kita, yang nonton kita, oh coba di musola, dia ke masjid, atau di mana saja sholat Lailatul Qadar itu tidak perlu harus di masjid. Mungkin di tempat wisata, dia lagi ada tempat wisata, mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin di gunung-gunung, ya kan? Tetapi memang lebih utama itikaf itu di dalam masjid jami. Nah, baru saya kira anak muda perlu melakukan ini sebagai bentuk bahwa ini modal dasar kita, bahwa seorang muslim harus terbiasa dengan bersujud kepada Allah. Benar. Melakukannya ringan, tetapi berpahalanya besar. Ringan. Bayangkan, enak nggak kalau kita punya ayah kita Masya diampuni Allah. dosanya semua? Amin. Cita-cita itu. Salah satu cita-cita mulia seorang milenial tuh ayahnya mulia di sisi Allah. Benar. Makanya waktu minggu yang lalu kita pernah bahas mengenai sholat birrul walidain. Nah, ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi sekarang justru Allah yang kasih. Ini salah satu pahala sholat tarawih itu ada loh. Di malam yang keberapa ya? Di malam yang ke-18. Malam ke-18 itu yang sudah lewat, bahwa salah satu pahalanya adalah bahwa nada malakun, malaikat itu menyeru, ya Abdallah, wahai hamba Allah, innallaha radiya anka, sesungguhnya Allah ridho kepada engkau, wa an walidaika, dan ridho kepada ayah ibumu. Itu malam ke-18 salat tarawih, kita diridhoi, ayah ibu kita juga diridhoi. Makanya jangan berhenti tarawihnya. Tarawihnya berapa rakaat? Kita 11 Ya, anak muda. Enggak, karena kita di sana tuh ada panti jompo juga. Ya. Kita sebagai milenial kita menghormati, kita menghormati. Ngeles aja ini bocah kalau yang hormati. Ya. Kalau kita di sini biasanya 23, tapi kalau sudah masuk malam 21, kita 27 rakaat. Karena tambah 4 rakaat sholat sunnah Lailatul Qadar. Bisa kita pindah ke sini ya? Boleh. Tapi kalau yang biasa udah 8 rakaat, sebaiknya jangan witir. Jangan witir dulu. Siapa tahu nanti setelah makan bakso, setelah jalan, setelah makan jajanan, siapa tahu pengen sholat sunnah lagi. Nah, tambah lagi masing-masing. Nah, itu kenapa kita jangan witir dulu Iya. karena kita mau sholat sunnah lagi. Apakah witir itu penutup dari sholat sunnah malam gitu apa gimana? Ya, jadi tidak boleh ada witir 2 kali. Karena kalau witir 2 kali jadi genap. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Makanya witir itu penutup ibadah sholat sunnah. Utamakan kalau habis tarawih ya sudah, nggak usah langsung witir. Udah selesai doa tarawih, doa kamilin dibaca, ya sudah keluar. Nanti siapa tahu mau habis makan pengen nambah sholat hajat, mungkin tidur kemudian bangun tahajud. Atau kalau malam Kamis itu pada maghrib itu kita laksanakan sholat sunnah birrul walidain atau sholat sunnah hadiah, atau malam ini kita sholat sunnah Lailatul Qadar. Nah, itu bisa ditambah masing-masing. Biasanya orang itu, anak-anak muda itu ada loh yang begitu. Tiba-tiba dia jalan bawa motor kemana, mampir ke satu masjid, dia berwudu, dia sholat. Masya Allah. Saya sering lihat anak-anak muda. Aku ya. Ya tampangnya ada. Tampangnya ada, tapi ke musola cuma buang air doang. Masa anak muda mampir ke musola pakai kopiah, assalamualaikum, ngetok-ngetok. Kata-kata alhamdulillah anak-anak muda mau sholat. Cuma numpang ke kamar mandi doang. Tuh kan jadi ketahuan lagi kan. Merasa
Aduh, tahu aja. Iya, kan tukang ngintip juga. Ketahuan semua dong. Oke, ada tips nggak nih atau caranya supaya kita nih sebagai anak yang muda-muda milenial untuk semangat untuk meraih Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah membuka sebuah lapangan perjumpaan hambanya dengan Allah di bulan Ramadan. Seluruh bumi ini dalam bulan Ramadan disucikan Allah. Jadi lapangan begitu luas, maka ambil kesempatan. Tinggal 7 hari lagi. Banyak orang yang tahun yang lalu masih ikut Ramadan, sekarang sudah meninggal dunia. Nah sekarang kita, anak muda juga, tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Tidak hanya tua. Oleh karena persiapkan diri kita untuk menyambut 7 hari yang terakhir ini, untuk memaksimalkan semangat berjumpa dengan Allah, kekasih Sang Maha Kekasih. Seandainya ini Loki nih punya kekasih, lalu kemudian pengen berjumpa, bagaimana perasaan? Aduh. Menggebu-gebu. Bawaannya udah gemeteran aja kalau udah masalah. Dan dandannya rapi, wangi, ya kan? Iya. Kemudian dia berkali-kali bercermin, bagaimana supaya kita senyumnya indah? Perfect. Perfect. Sekarang kita ingin berjumpa dengan Sang Maha Pencipta. Benar. Dan dia adalah menciptakan segala cinta kasih. Makanya saya tampil, karena saya akan berjumpa dengan Allah. Ya kan? Benar ya. Masa sholat anak muda giliran apel pakai baju rapi, Benar. sholat pakai kaos oblong. Benar. Ya mas sholat pakai kaos, maka ketemu dengan kekasihnya bangsa manusia yang masa tuanya bisa jelek juga, dia rapi-rapi, ketemu sama Allah sembarangan. Makanya mulai hari sekarang semangat anak muda, tampil dengan pakaian yang terbaik menghadap Allah. Nggak apa-apa pakai celana, pakai baju yang keren, ya kan? Nggak apa-apa. Kadang-kadang rambut juga dikuncir tapi rapi menghadap Allah. Wah, Pakai jas juga. pakai jas. Kata malaikat, wah milenial Indonesia sedang sholat. Masya Iya, keren kan? Iya. Kita punya ciri khas nih. Makanya malah ini malaikatnya sedang melakukan satu, dia sedang keliling, malaikat Jibril dengan malaikat memandang mana umat-umat Islam yang sekarang sedang menyebut nama Allah, yang sedang beritikaf. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada satu ibadah sekiranya Allah tetapkan malam itu lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Dianggap beribadah setiap detiknya. Tidak ada tidur, tidak ada makan, tidak main. Dianggap ibadah 83 tahun tanpa henti. Masya Allah. Mana ada manusia yang sanggup seperti itu. Makanya Allah begitu maha pemurahnya menyiapkan kepada umat baginda Rasul, diberikan sebuah lapangan amal yang begitu indah. Disebut dengan malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam Amin. di bulannya. Amin. Ya jangan lemes kayak begini, mah orang-orang lemes ini nggak dapat Lailatul Qadar. Malaikat lihat, wah tampangnya begini amat ini nggak jadi lah. Harus semangat ya. Harus semangat. Jangan kayak orang sakit, harus kayak orang sehat. Wah ini orang sakit nih, nggak dikasih Lailatul Qadar, dikasihnya bodrek sama malaikat. Ya. Ya. Semoga bisa sembuh biar bisa Amin. melaksanakan Amin. malam Lailatul Qadar. Nah, Ini tamparan keras buat kita semua sih. iya benar. Nggak cuma nyubit aja kan. Nyubitnya tapi kena ya. Alhamdulillah satu kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Ilmu yang Allah berikan pada malam ini ternyata di malam Lailatul Qadar mempunyai sholat sunnah Lailatul Qadar yang riwayat Ibnu Abbas Ibu Abbas dengan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Habis Fatihah Al-Ikhlas 7. Al-Ikhlas 7. Kalau Rakaat kedua juga sama. Sama. Riwayat Imam Abu Lais habis Fatihah ditambah Al-Qadar 1 Al-Ikhlas 3. Setelah itu istighfar 70, sholawat 70. Ring sebentar. Nah, kalau kita melakukannya 2 riwayat itu kita lakukan, nggak apa-apa. Saya lakukan 2 rakaat. Jadi habis tarawih sebelum witir, salat rakaat yang pertama saya menggunakan riwayat Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah selesai salam, saya laksanakan riwayat Imam Abu Lais. Dua-duanya kita pakai. Nih, semangat Lailatul Qadar. Kalau umat Islam di seluruh penjuru bumi, terutama bangsa kita, diberikan Lailatul Qadar oleh Allah, maka berarti perjalanan masa depannya penuh cahaya. Amin, Allahumma amin, ya Allah, kabul. 11 bulan ke Jadinya, depan, 11 bulan ke depan penuh petunjuk Allah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Makanya jangan main-main, jangan mikirin lebaran. Ini orang kan kadang-kadang terbalik zaman sekarang. Lebaran masih lama udah bikin kue,
Tuh, bikin pembahasan dodol. kemarin Iya, sungguh asik kayak gitu. begitu. Nah sekarang rubah berpikirnya. Itu cara lama kan udah bilang kita Benar. cara baru adalah bahwa ya Allah, walaupun aku tidak bikin makanan, tapi nanti pasti pada saat lebaran aku akan ketemu makanan. Walaupun aku tidak membeli pakaian, kadang-kadang aku pun ada yang memberi pakaian. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak bergantung kepada orang, bergantung diri kita masing-masing. Betul. Gantungkan tekad, cita-cita, hajat hanya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin, Allahumma amin. Nah, yang tadi kita bahas malam Lailatul Qadar sangat luar biasa anugerah. Nah, apakah benar maksudnya untuk meyakinkan malam Lailatul Qadar tuh adanya hanya malam-malam ganjil gitu. Nah, mungkin buat aku pribadi nih, semangat ibadahnya justru di malam-malam ganjil aja. Jadi pas Malam genapnya enggak. iya, malam genapnya enggak. Dan apakah kita ketika sudah mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar itu ada impact dalam diri kita, sensor dalam diri kita, apakah kita ngerasa wah, gue udah dapet nih malam Lailatul Qadar, jadinya malam besok nggak usah lah. Pada intinya gini, dari sejak malam yang pertama sampai dengan malam terakhir Ramadan, disitulah ada rahasia Allah. Allah ingin meletakkan Lailatul Qadar bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Walaupun ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Juga Imam Ibrahim Ad-Dasuqi juga mengatakan ini malam ke-27. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dimulai dari malam yang pertama. Jadi nggak benar, wah nanti malam ganjil baru sholat, yang malam Itu, genap nggak sholat. benar, Ya, itu tidak benar seperti itu. Itu salah berarti. Itu namanya curang sama Allah. Curang. Kata malaikat, ya kemarin nggak datang, sekarang nongol nih. Lailatul Qadarnya dipindah. Malaikat dimainin saya nih. Karena pada hakikatnya kapan ganjil, kapan genap, perhitungan manusia sekarang malam ganjil. Bisa jadi perhitungan Allah bukan. Betul. Karena punya rahasia. Makanya oleh karena itu, karena kan dunia ini ada yang di sini malam, di sini siang. Nah, Iya. karena oleh karena itu Lailatul Qadar terjadi di seluruh penjuru bumi, itu tentu berbeda masanya. Karena kita sekarang malam, di tempat lain ada yang siang. Betul. Sedangkan Lailatul Qadar malaikat turunnya malam. Oleh karena itu, yakinkan bahwa Lailatul Qadar berlaku 24 jam kali 1 bulan. Setiap malamnya keberkahan Lailatul Qadar itu tercurahkan Insyaallah. buat hamba-hambanya yang selalu mencari keberkahan. Insyaallah. Nah, betul. Dan aku mau nanya lagi nih, ketika banyak yang kemarin membahas tentang malam ke-17, malam turunnya Al-Quran. Ya. Banyak juga kan yang bilang turunnya Al-Quran ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Terus malam 17 tuh malam turunnya Al-Quran, berarti apakah Lailatul Qadar itu ada di tanggal 17 dan maksudnya tuh berkait dengan tadi tuh boleh disimpulkan nanti pondoknya membahas tahfiz Al-Quran. Ya. Kita bedah juga. Apakah Lailatul Qadar itu turun ketika nuzulul Quran? Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, di samping surat yang lain, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi diturunkan Al-Quran itu disebut malam yang penuh berkah. Nah, di sini Lailatul Mubarakah itu bisa juga Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu dimulai malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Karena diturunkan Al-Quran di malam ke-17 disebut Lailatul Mubarakah, malam penuh berkah. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Rasul di salah satu gua. Iqra ma ana biqari. Bacalah. Saya tidak bisa baca. Ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi itu boleh disebut Lailatul Qadar. Makanya saya bilang bahwa Lailatul Qadar itu dari malam pertama Ramadan sampai malam akhir, karena seluruh kitab itu turunkannya di Ramadan. Kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, Mushaf Hussaf kepada Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu semua di bulan Ramadan turunnya. Makanya di dalam Al-Quran itu adalah isi kandung seluruh kitab-kitab suci ada dalam Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Qur'an isi kitab-kitab yang lurus. Jadi kita sedang menyambut nilai-nilai. Makanya jangan lupa juga tadarus Al-Qur'annya. Habis sholat 10 ayat. Jangan terburu-buru juga, jangan perlombaan khatam Quran. Tapi baca Qur'annya ya tidak tartil, baca yang baik. Boleh juga kita sholat tarawih dengan cara cepat, murattal, tapi jangan juga kehilangan makharijul huruf. Bener. Ada kan yang sempat viral tuh, 5 menit kelar. Nah, itu bukan sholat. Yang namanya sholat menghadap Allah nggak bisa seperti itu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh juga diwasal agak cepat, lebih cepat boleh, tapi yang penting makharijul huruf dan tajwidnya jangan terkurang. Ini jangan baca orang kayak mau dikejar anjing gila. Coba makan, kalian makan kayak begitu cepatnya, kira-kira tersedak nggak? Masuk semua tuh pala ikan kayaknya. Misalnya mau ke kiri kanan, yang dilihat masuk semua ke mulut, nggak sempat perhatikan. Itu sholat yang kayak begitu kayak makan seperti itu. Ada tulang ikan masuk, sayur masuk, ya bisa muntah. Sholat itu. Habis ini nggak masuk semua. Ya walaupun ada orang yang mengatakan itu boleh, tetapi akhlak kita kepada Allah. Benar. Untuk apa sih terburu-buru? Iya, bener. Untuk apa kita berlari-lari? Masa kita nonton bola bisa 5 jam, 6 betul. jam, nonton film bisa Betul, berjam-jam. Masa sholat 10 menit aja? Kita menghadap Allah masa seburu-buru. Iya. Saya kira itu. Anak milenial udah cerdas. Iya, sekarang. amin. Allahumma. Tapi kayaknya sholatnya cepet juga. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Iya. Imamnya di calling malah. Lu kalau jadi imam cepet ya, awas ya. Begitu yang imaminnya lambat dia bilang, wah imam belum lulus nih. Kadang-kadang begitu anak-anak muda itu. Mau sholat ngenalin imam dulu, ah. Dulu, siapa imamnya? Ini imam yang cepet nih ya sholat di sini. Oh ini melambat ya? Jangan. Jangan. Ini lambat belum hafal dia maksudnya. Jangan teman-teman, nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Boleh. Jadi sekali-kali kita imam yang lambat, nggak apa-apa. Tahan juga, penuh sabar. Mungkin hati, waduh ini orang Ada dongkol. tapi belajar sabar. Nah berarti untuk milenial kita juga harus merasakan ibadah-ibadah yang banyak dan bersama imam-imam yang membaca surat panjang untuk melatih kesabaran kita. Bener ya. Nah kebetulan juga di malam Lailatul Qadar untuk anak milenial bagaimana bisa ikut andil mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang untuk anak remaja yang tidak terbiasa, maksudnya awam yang belum terbiasa untuk iktikaf, sholat malam yang sangat banyak. Justru kan kegiatan milenial berpositif dalam kayak seperti sahur on the road dan kegiatan lainnya. Apakah dalam kegiatan itu mereka bisa ikut andil mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Ada orang yang sedang di masjid sedang itikaf. Kan orang itikaf ini mungkin kadang-kadang haus, perlu minum, ya kan? Betul. Anak muda datang ke masjid, ke musola itu, membawa kopi, membawa makanan, membawa minuman, ya kan? Kemudian menyiapkan apa yang dibutuhkan. Barangkali nanti ada airnya bermasalah, lalu kemudian dia juga bersihkan tempat berwudunya, gitu kan? Jadi banyak cara untuk mendukung satu program ibadah itu. Ada banyak cara. Jadi anak muda terlibat. Mungkin dia namanya anak muda, nggak mungkin lah dia sholat 100 rakaat. Betul. Nggak mungkin. Artinya jangankan yang muda, yang tua juga banyak yang tidak. Iya kan? Yang muda aja masih pot-potan. Iya, yang tua aja masih. Nah mungkin dia bisa ngambil hal-hal lain yang mendukung kegiatan itikaf. Misalnya di situ kan ada para sepuh, ada yang mungkin para sepuh itu dalam keadaan dia butuh minum, dia siapkan minum, ya kan? Minum dulu silakan. Itu bisa dilakukan sama anak muda. Bagaimana nih, A? Ini kadang-kadang diisinya buat teman-teman ada juga yang
bermain petasan. Iya. Trek-trekan. Iya, trek-trekan, balap-balapan, terus juga ada yang iseng-iseng dengan petasannya. Itu kita ada dua hal ya yang terkait dengan. Di satu sisi, petasan ini kan dibuat oleh orang untuk mencari nafkah. Kalau tidak ada yang beli, dia juga tidak bisa juga untuk makan dan minum. Dulu petasan itu dipakai kalau di adat Betawi kita nih untuk orang pesta. Kan. Tapi mungkin gini, coba bakar petasannya jangan di dekat musola, jangan imam lagi sholat. Woi imam tuh ada itu di depan. Imamnya langsung nggak bisa lagi, lupa yang mau dibaca petasan imamnya. Hati-hati juga. Ada yang jantungan, imamnya langsung meninggal gara-gara petasan. Coba cari petasan yang bunyinya bisa diatur. Dor. Bisa nggak? Dicari, jangan. Jangan coba cari petasan yang bisa diatur. Ada nggak? Masa nggak bisa diciptakan? Coba begitu bakar sat. Dor. Nggak bisa kan? Bisa lah. Kalau nggak bisa nggak coba kayak gitu? Ya kalau bisa menciptakan begitu boleh petasan, tapi kalau petasan ada ibu-ibu lewat, jangan sampai lari-lari. Kemudian ada juga bahaya petasan begitu dilempar kena tangan, sehingga tidak bisa lebaran karena petasan. Dulu waktu kecil saya pernah begitu. Jadi pagi-pagi hari raya, ya kan makan kue pisang kan lengket tuh. Petasan mau jam beli lempar-lempar begini kan. Oh begitu deh apa kagak lepas ini kan. Apa terbelah ini? Terus saya bilang, makanya jangan main petasan. Tapi saya lihat teman-teman main petasan kesel bener gitu. Saya ngalamin juga waktu kecil. Gitu. Tapi ya mungkin anak-anak muda sekarang kalau dilarang main petasan, saya kira susah dilarang karena diajarin sama leluhurnya. Bahkan bapaknya juga beli hadiah puasa. Nanti kalau kamu tadarus Al-Qur'annya tamat dikasih petasan sekardus. Itu jangan juga. Ya coba nanti main petasan di lapangan yang jauh ke kerumunan orang, jangan di dalam komplek gitu kan, jangan dekat musola, jangan di tengah pasar, jangan bawa motor sambil ngetrek lempar petasan. Ini kan timbulnya tawuran. Oh betul. Ini saya kira Banyak. hal-hal yang bersifat budaya bisa dikemas. Nah, ini kan dekat pondok kita ini ada lapangan. Di situnya ada pinggirnya ada rawa. Udah main di situ sampai subuh. Pada itu ada bunyi petasannya. Coba cari petasan yang bunyinya sopan ada nggak? Nih cari. Part kemarin teman-teman kita bikin ngakak ngusir getak ayam, iri dengan ayam makan siang. Sekarang Sekarang bunyi petasan, biar sopan. tips buat tukang petasan nih harus dengerin coba. Iya, Ini petasan bener bisa coba. dibikin nggak? Petasan yang sopan gitu. Yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi yang begitu dar, nggak berantakan kertasnya. Jangan. Duh, kertasnya nggak berantakan gitu. Rapat ya. Rapat ya. Bisa nggak? Coba. Kalau bisa itu diciptakan mungkin harus ahli teknologi itu. Pakarnya segala pakar. Ya kan petasan dibungkusnya terbuat dari kertas. Kalau dimasukin bakwan kan repot. Ini kenapa Bapak muter-muter masukin bawah? Masukin bawah. Ini tips nih buat abang-abang nih tukang petasan, bagaimana caranya bisa memunculkan petasan yang ramah lingkungan, yang bisa dipakai anak-anak. Ada juga kembang api nih. Kembang api kan dipasang saat ke atas kan rendah. Ini begitu dipasang muter depan dia. Dia aja kaget. Hanya pas kena jidat dia. Makanya hati-hati juga itu petasan juga. Kembang api berbahaya. Makanya udahlah di rawa-rawa. Ada kan sekarang tol di jalan tol nih dekat Bandung. Kadang-kadang anak-anak naik ke atas main petasan malam-malam. Orang lagi tarawih dapat 10 rakaat, dia main petasan, dilemparin masuk ke musola kan, sup ke lubang musola. Itu orang mau amin bubar semua. Hati-hati juga main petasan. Dan itu pasti yang bikin petasannya dosa juga itu. Mengganggu orang sholat. Durhaka tuh haram jadat tuh bocah kayak gitu tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini berarti teman-teman juga nih yang main petasan boleh, tapi harus tahu etika ya. Tahu benar-benar tepat. Jadi hiburan, budaya semua juga dijalankan dengan tertib. Jangan nanti yang tadinya hiburan menjadi satu permasalahan yang merugikan. Malam Lailatul Qadar seperti malam 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti ketika kita ibadah di malam Lailatul Qadar, ibarat sholat nih.
Berarti kita sholat selama 1000 bulan. Iya, dianggap tidak berhenti dari takbir pertama sampai salam, dianggap 1000 bulan. Nah, berarti gimana nih, A? Kalau teman-teman pas Lailatul Qadar tuh main petasan, berarti hitungannya tuh main petasan. Dia dianggap 1000 bulan. Sia-sia toh, aduh. Enggak, begitu tadi semua lihat kamu main petasan selama 1000 bulan, bukan cuma sekali. Ternyata pas Lailatul Qadar berarti kita main petasan tau. Makanya hati-hati, jangan cari hal yang seperti itu. Makanya kalau kita misalnya anak muda, lagi ngetrek yang petasan, sebenarnya malaikat marah. Tapi begitu dia lihat lubang, astagfirullahaladzim. Datang Lailatul Qadar, dianggap baca istighfar sampai Enak banget ya. Makanya cari peluang-peluang ibadah itu yang strategis. Anak muda kemanapun jangan lupa baca sholawat, istighfar, zikir. Jadi anak muda, wah, kebetulan ada lubang, astagfirullahaladzim. Kebetulan malaikat lewat. Nurunnya Lailatul Qadar, dianggap anak muda ini di surga. Kamu masuk surga karena baca sholawat selama 83 tahun baca istighfar. Di dalam motor lagi kan? Itu kan luar biasa. Anak muda pasti aku Kaget ya. kapan ibadah gue Kapan nih? ibadahnya? Dia anak muda luar biasa, itu dipilih sama malaikat. Berarti bener nih. Mungkin dua orang tuanya tuh baik, orang tuanya orang soleh. Jadi anak mau nakal tetap diarahkan sama Allah. Masya Allah. Apalagi kalau kita lagi ke masjid, kebetulan turun Lailatul Qadar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Nah, berarti buat teman-teman yang milenial nih, yang online IG terus nih. Nanti kalau dia kalau main HP, tiba-tiba datang Lailatul Qadar, yang main HP 83 tahun. Parah. Dalam HP-nya lagi ceng-cengan mau gimana lo, jelek lo apa misalnya kan. Wah, makanya datang malaikat. Ah, kamu ceng-cengan 83 tahun. Hanya hati-hati melakukan perbuatan yang berdosa. Takutnya kena yang seperti itu. Iya, betul. Nah, berarti masukan juga buat teman-teman nih, buat malam-malam ganjil, ya buat hal positif lah. Iya. Kan takut ya kita lagi stalking mantan, itu ngecek-ngecek IG mantan, takutnya malam Lailatul Qadar dihitungnya 1000 tahun kita kangen mulu sama mantan. Makanya saya kira gini, kalau bisa tahu nggak apa yang bisa diberikan kepada anak muda? Coba anak muda itu mungkin tidak sholat, mungkin tidak sholatul qadar, mungkin tidak tadarus. Coba berhenti bermain HP selama 10 hari terakhir. Betul lah. Udah, matikan handphone selama 10 hari terakhir. Kuat nggak? Mungkin istighfar dulu kali ya. Tahan ya. Sambil mondar mandir lah. Bisa. Tetapi dia kuat. Maka kata malaikat, anak muda ini telah menghindari perbuatan maksiat yang ada di konten handphone selama masa akhir 10 Ramadan. Wah, dia mendapat Lailatul Qadar. Betul. Maka begitu masuk surga dapat pabrik handphone. Wow. Berarti boleh main handphone, yang penting nonton konten media DA ya. Media DA, Teman-teman Mutiara Hikmah. Yang tahu ada dai-dai, ada kiai-kiai kondang, ada juga baca Iya. sholawatan, di situ ada kori-kori nasional Masya Allah. baca. Bener. Apa boleh kalau nggak main handphone tidur aja dah? Begitu dia tidur, malaikat datang. Dia orang tidur 83 jam. Terus kita Begitu dia angkat tidur mulu. Balance nih dia nih. Ke surga kagak, ke neraka kagak nih. Maksiat kagak, ibadah kagak nih. Itu Malaikat puyeng. ada tempat bukan di surga, bukan di neraka, namanya Al-A'raf. Itu untuk orang-orang gila. Ada juga. Oh iya, kemarin kita bahas ya. Ada untuk orang gila. Jadi orang ke surga nggak ke neraka, berarti dia harus gila. Ini kan gila aja. Orang gila itu nggak perlu ke surga, nggak perlu ke neraka. Jadi malaikat, kamu gila nggak? Gila. Ya udah kan ke Al-A'raf. Tapi kalau orang sehat, kamu sehat. Ke surga? Enggak, ke neraka. Karena ada kan orang gila kalau gitu. Atau orang gila, makanya gila kayak gua. Pertimbangan penting buat anak remaja di malam Lailatul Qadar. Harus memilih langkah yang Kan sekarang terbaik. gini, kalau kita punya konsep itikaf, kayaknya itikaf ini arahnya ke orang-orang tua dah. Iya. Orang tua yang udah pensiun, yang udah batuk, yang udah sakit-sakitan, udah bengek. Allah. Malaikat juga nggak tertarik. Dulu waktu lu muda kemana aja? Bengek aja lu di sini. Dia kan kata malaikat lewat. Wah, begitu di pojok ada anak muda kan? Nah, diperhatikan sama malaikat, ini anak muda. Waktu mudanya ada di pojok masjid. Ya anak mudanya lagi pusing juga. Tapi anak muda yang lagi pusing lebih baik daripada orang tua yang batuk yang di masjid. Bener. Udah, masuk aja. Jadi kalau lagi pusing ke masjid, berwudu duduk. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu bi sunnatan lillahi ta'ala. Duduk. Tidur. Kata malaikat, jangan ganggu. Dia sedang beribadah kepada Allah dengan menikmati nikmatnya tidur. Ada orang tua, oh dia nggak tidur, dia batuk melulu mana bisa tidur. Makanya malaikat Bengek.
Bengek mulu. Ya, makanya anak muda tuh selalu bagus. Bener. Di mata Allah anak muda selalu. Sebenarnya gampang ya, gampang. anak muda tuh gampang buat meraih keberkahan amalan-amal ibadah yang terbaik. Tergantung niat. Dan semangat Ya. kebersamaan. Harus bangun sebuah komunitas, maka mungkin kalau bisa tahun sekarang dibangun sebuah komunitas bagaimana menyambut Lailatul Qadar tahun 2022. Ada satu kesatuan anak muda ketika malam 21, wah ada yang di sini. Subhanallah. Mengisi setiap pilar-pilar masjid. Allahu Akbar. Pertumbuhan pengalaman. Seseorang memiliki pengalaman itu dari bermain. Dia melihat sesuatu, maka dia melihat pengalaman itu dan itu jadi ilmu. Tetapi jangan main yang membahayakan dan merugikan. Sekarang berangkat, misalnya jalan, ngebut-ngebut, pulang, lalu kemudian sahur, besoknya nggak puasa juga misalnya. Saya kira mungkin ala kadarnya selalu on the road, jalan, ketemu dengan misalnya orang-orang di jalan membagi makanan, lalu kemudian dia pulang. Berarti setiap kegiatan kita niatkan ibadah, Ibadah. libatkan zikir, salawat, selalu mengingat Allah. Nah, mungkin sudah di penghujung kita pembahasan pada malam hari ini, dan mungkin ada nggak tips ataupun masukan buat kita remaja setelah kita rajin giat melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah, untuk after Ramadan kita bagaimana untuk selalu menjaga amalan-amalan kita setelah Ramadan? Kalau di bulan Ramadan itu memaksimalkan ibadah, maka ada asar, ada bekas-bekasnya yang pasti akan bersisa untuk meneruskan perjalanan di bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban yang datang. Makanya bulan Ramadan manfaatkan, karena kualitas Ramadan akan membangun kualitas bulan-bulan yang lain. Kebiasaan kita sholat tarawih misalnya 23 rakaat itu membuat 2 rakaat habis sholat isya ringan. Kebiasaan kita bertadarus Al-Quran besok juga menjadi ringan. Kebiasaan kita bersedekah besok menjadi ringan. Kebiasaan kita berpuasa, ikut merasakan lapar orang lain, membangun kasih sayang kita dengan mereka. Wah, ternyata yang namanya menahan lapar dan haus itu, yang halal pun tidak boleh dimakan kecuali maghrib, itu membuat kita tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama. Dan kemudian kepedulian sosial yang kita bangun dari kebersamaan, di mana masjid semua hidup, terdengar sholat dan bacaan Quran. Maka di bulan Syawal yang akan datang harus ada suara-suara baca Quran. Dan anak-anak muda itu harus mengambil andil. Gitu. Makanya saya dengan Abi itu termasuk Abi Liman ya, yang dari selama itu kita menyiapkan generasi Qurani dengan membangun semangat tahfidz. Insya Allah ini kan tahfidz ya. Amin. Kita proses tahfidz juz 30 nih. Anas ya. Iya. Anas juga lagi naik ke Alifasi. Ya. Masya Allah teman-teman, insya Allah program Mutiara Hikmah tidak hanya untuk Ramadan, dan insya Allah kita juga bisa silaturahim terus sama Allah. Kita akan membuka program kajian pun setelah ini untuk bisa meningkatkan, karena iman ini turun naik ya, butuh dicap juga untuk masukan. Mungkin pesan sebelum kita akhiri dalam video ini, Bang Dan, ini pesan untuk remaja milenial. Jadilah anak yang bermanfaat. Dalam setiap langkahnya penuh manfaat, baik bagi dirinya, bagi teman-temannya, sahabatnya, keluarganya. Lakukan satu pekerjaan yang penuh manfaat. Tinggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaat. Mana yang manfaat, lakukan. Pikiran-pikiran sederhana seperti ini, maka kita akan terus terlatih untuk selalu memanfaatkan diri. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk yang lain. Cari wilayah mana dari kemampuan kita agar kita bermanfaat kepada orang lain. Banyak lapangan untuk bermanfaat. Oleh karena itu, menjadi manusia yang bermanfaat itu adalah bagian daripada standar perjuangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan-kalangan. Dan harapan kita kepada anak-anak muda, ayo kita bangun semangat kebersamaan, membangun semangat untuk terus belajar, untuk terus menggali pengalaman-pengalaman hidup. Jangan berhenti dalam satu titik. Mari kita juga belajar untuk membangun satu sistem usaha agar kita bisa hidup mandiri, ya. Masih banyak lahan-lahan kosong untuk kita tanami. Mungkin sekarang ada hidroponik, ada tanaman-tanaman manfaat.
bisa juga kita mengurusi ayam, kemudian burung, misalnya kan kira-kira semua hobi-hobi ikan misalnya. Biasa semua itu bisa bermanfaat. Oleh karena itu apa yang akan bermanfaat ke masa yang akan datang, lakukan dan mulai sekarang juga. Jangan menunggu kapanpun, jangan menunggu tua. Mumpung masih muda, tenaga masih kuat, kemudian pikiran masih jernih, kemudian juga masih banyak dukungan dari sana sini, sehingga kesempatan ini jadikan waktu yang paling bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah di penghujung video pada malam hari ini. Dan teman-teman semua yang tadi absen, khairunas manfaat, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Dan kita juga sebagai remaja menjadi remaja anak-anak muda yang bermanfaat. Amin. Mungkin di malam yang jadi ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Sebelum kita tutup, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji milik Engkau. Kami persembahkan segala doa kehadirat-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, ayah bunda kami, muslimin muslimat, mukminin. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak terasa kami sudah berada di 10 malam terakhir, malam yang ke-27. Masih banyak kekurangan kami dalam beribadah, masih banyak waktu yang terbuang, masih banyak kami bersantai-santai, bermain-main, bahkan terkadang kami meninggalkan sholat. Ya Allah, ampuni dosa kami. Berikan kesempatan kepada kami ya Rabb, 7 hari yang terakhir ini untuk mampu mendekatkan diri kepada, untuk mampu berada dalam samudera keagungan Lailatul Qadar, berada dalam cahaya Quran dan Ramadan yang begitu agung. Berikan kepada kami taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, semangat untuk terus bersujud kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah sujud sebagai salah satu kecintaan kami. Jadikanlah sujud sebagai salah satu kemampuan kami untuk membangun semangat kami di hadapan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kehilapan kami dan ayah bunda kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dan masyarakat bangsa kami dari segala musibah, bala dan bencana. Angkat COVID-19 dari bangsa kami dan kembalikan negeri kami. Ramaikan masjid kami, mushola kami, pesantren-pesantren dan majlis-majlis. Ya Allah, mudahkan usaha kami. Anak-anak bisa belajar dengan baik, mereka bisa menuntut ilmu dengan baik, dan kami bisa melakukan seluruh aktivitas kami, melakukan satu tindakan untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan kami dengan selalu berharap mendapatkan ridho. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Jauhkan kami dari fitnah dan bencana, dari bala. Jauhkan kami ya Allah dari perbuatan orang-orang yang zalim, dan jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam ibadah kami kepada-Mu. Perjumpakan kami ya Allah dengan agungnya Lailatul Qadar. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk melakukan satu ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, terimalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak untuk Anak Ustaz sudah mau hadir main di Media DA. Buat teman-teman Media DA Lovers dan sahabat dari Mutiara Hikmah Ramadan
kami keluarga besar Medial A dan Salmanur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.